Karena ya Visip Undip waktu itu sudah full kuota, sudah penuh mahasiswanya. Saya akhirnya dialihkanlah ke Diploma 3 Ilmu Perpustakaan. Pas saya buka suratnya gitu kan, wah lulus tapi kok D3 Ilmu Perpustakaan, ini jurusan apa nih kuliah, saya bilang gitu kan. Ini ada berapa nih bakalnya mahasiswanya, hampir nggak mau saya ambil tadinya. Masih terasa asing gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman L Podcast Lover semuanya. Semoga sehat selalu dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Perkenalkan, saya Wiwit, pustakawan Unisula. Dan hari ini di L Podcast hari ini kita kedatangan tamu spesial, alumni Pustakawan Unisula, dan sekarang beliau sebagai pustakawan di Perpusnas, di Perpustakaan Nasional. Beliau Mas Ahmad Hidayah. Ya, silakan perkenalkan diri Mas. Sebelumnya mohon izin membuka masker. Oh iya, ya. Okay. Jadi kita di sini sudah divaksin semua dan kita hanya bertiga, jadi insya Allah aman untuk membuka masker. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu pada tim L Podcast UPT Perpustakaan Unisula yang sudah berkenan untuk mengundang saya pada kesempatan hari ini ya, tanggal 5 Januari 2022, masih di awal tahun ini ya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan sahabat L Podcast semuanya. Saya Ahmad Hidayah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, dulunya itu saya sempat bekerja di sini di UPT Perpustakaan Unisula selama kurang lebih 8 tahun lamanya. Cukup lama ya. Dari tahun berapa itu? Nah, dari tahun 2010 sampai dengan 2018 gitu. Ya, itu mungkin perkenalan awal itu ya, Mbak. Yeah. Nah, nanti selanjutnya silakan oleh Mbak Wiwit ya. Oke, baik. Iya. Langsung aja sih ya, Mas. Kita ngobrol santai aja di sini. Apa sih pengalaman yang Mas Ahmad dapatkan selama bekerja sebagai pustakawan di Unisula ini? Ya. Pengalaman ya selama di UPT Perpustakaan Unisula banyak sekali. Mulai dari pengalaman ketika mengikuti tes, itu diawali di 2010 bulan Juni ya dulu. 2010 ya, lama sekali itu, berarti sudah hampir 10 tahunan yang lalu ya. Itu pada saat itu mau tes kebanjiran saya. Nah, perjuangannya sampai ke sini. Terus alhamdulillah bisa lulus mengikuti tes di sini, itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya. Dan 2011 akhir itu saya diberikan SK untuk pegawai tetap di sini di Perpustakaan Unisula. Nah, itu mulai karir saya sebagai seorang pustakawan ya di PT Perpustakaan Unisula di sini. Terus kemudian kalau pengalaman lainnya ya banyak sekali. Mulai dari awal pengembangan perpustakaan di sini, karena dulu waktu saya awal kesini perpustakaannya belum sebagus ini. Oh gitu. Masih lagi renovasi waktu itu. Dimulai dari lantai 2 dulu, kemudian dilanjutkan tahun 2012 awal itu di lantai 1. Jadi baru full up finishing semuanya itu kalau nggak salah waktu itu tahun 2012 akhir. Nah, itu saya juga terlibat di situ. Penataan jaringan komputer waktu itu bersama Mas Arifin kalau nggak salah sebagai sekretaris perpustakaan di sini. Kepala perpustakaannya waktu itu Bu Ahyati Rahayu. Saya masih ingat lah itu. Jadi awal saya di sini tuh seperti itu. Itu untuk awal ya. Kalau pengalaman lain ya banyak juga sih. Banyak banget sih pengalaman di sini tuh, karena ya lama gitu kan, 8 tahun. 2013 ya sempat ikut kompetisi pustakawan
berprestasi tingkat Oh Unisula. iya itu iya salah satu prestasi. Iya, tingkat Unisula dulu ya. Waktu itu 2012 mau 13 tuh. Ikut juga, terus 2013 ikut, 2014 juga ikut. Salam. Nah, dan kebetulan waktu itu ya 3 tahun berturut-turut ya saya peringkat pertama di tingkat Unisula gitu kan. Terus 2012 ikut ke Kopertis tapi belum berhasil, 2013 juga masih belum berhasil juga, kemudian baru 2014. Nah, ini pengalaman yang paling berkesan itu 2014. 2014 waktu itu umur saya masih baru 25 tahun. Nggak sendirian saya waktu itu diikut sertakan lomba bersama Ibu Nur Laila juga. Tetapi Salah satu pustakawan di Unisula. iya, salah satu pustakawan di Unisula juga ya. Kebetulan saya satu angkatan dengan beliau dulu. Masuknya sama-sama bareng 2010 dan waktu itu bedanya saya diikutkan ke tingkat provinsi di waktu itu namanya Arpusda ya, Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Bu Nur Laila itu di Kopertis 6. Nah, waktu itu sama-sama juara kita. Sama-sama juara. Bu Laila itu runner up peringkat 2 di Kopertis, saya peringkat 1 di Arpusda. Nah, dan diberangkatkan dua-duanya tingkat nasional. Nah, waktu itu saya mewakili Unisula dan Provinsi Jawa Tengah ke tingkat nasional 2014. Nah, singkat ceritanya di nasional pun alhamdulillah saya peringkat kedua nasional. Nah, begitu. Jadi ya singkat ceritanya seperti itu. Itu di usia saya yang baru 25 tahun. Iya. Berbagi pengalaman juga nih, kan pernah ikut lomba. Jadi apa sih yang diujikan di dalam lomba itu? Ya semoga kita pustakawan-pustakawan Indonesia di sini bisa mengikuti jejaknya Mas. Yang diujikan itu sebetulnya dari tahun ke tahun tetap sama ya. Yang diujikan itu kita karya ilmiah yang kita buat sendiri, dan jangan sampai itu merupakan suatu yang plagiasi ya, nggak boleh. Harus murni buatan kita sendiri dan mengangkat hot isu-isu terhangat di seputar dunia perpustakaan pada saat ini. Ya, pada waktu saya itu 2014 ke 2015 isunya itu adalah ASEAN Economic Community. Jadi pasar bebas ASEAN ya, Asia Tenggara. Nah, salah satu yang dibahas di konferensi tingkat ASEAN itu adalah menetapkan bahwa perpustakaan jadi post of knowledge ya, pusatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu yang saya angkat dan dilombakan mulai dari tingkat provinsi di Arpusda Sriwijaya, Jawa Tengah. Kemudian saya angkat juga ke nasional dan alhamdulillah meraih ya hasil yang positif di sana. Intinya ya kita harus mengangkat isu-isu terhangat, beda dengan orang lain kebanyakan, dan substansinya pas gitu. Jadi apa yang kita bahas itu sesuai dengan bidang kita. Jadi ketika ada sesuatu hal yang besar, cari ada nggak nih bidang kita di dalamnya. Kayak ASEAN Economic Community, ternyata ada bidang perpustakaan yang diangkat. Ya, sama juga sekarang tahun 2022 kita kan menyongsong presidensial G20 ya. Nah, di Nusa Dua Bali nanti November 2022. Itu juga ada pembahasannya tentang perpustakaan. Nah, jadi teman-teman di sini di UPT Perpustakaan Unisula ini kalau seumpama akan mengikuti lomba, baik itu di tingkat Kopertis atau tingkat provinsi Jawa Tengah, atau nanti jika berhasil bisa lulus ke tingkat nasional, angkatlah isu-isu itu, isu-isu terkini yang bisa meluas secara nasional, secara global, tidak hanya di internal di sini saja. Kita mengangkat internal boleh, tetapi lebih ditekankan lagi ke faktor eksternal. Apa sih manfaat kita untuk masyarakat di luar gitu kan? Nah, seperti UPT Perpustakaan Unisula ini kan bagian dari perguruan tinggi, Heart of University kan katanya begitu ya simbolnya kan. Excellent Library is the heart and the excellent university, saya masih ingat itu kan. Nah, seperti itu. Jadi apa sih manfaatnya perpustakaan UPT Perpustakaan Unisula ini bagi masyarakat di luar? Setelah di dalam kita sebagai pelayan mahasiswa, melayani mahasiswa, nah di luar itu apa pengabdiannya untuk masyarakat di luar? Nah, kita angkat di situ, disesuaikan dengan tema pengembangan digitalisasi untuk di G20, semisal seperti itu. Itu kita angkat aja seperti itu. Sumber referensinya untuk nanti dilombakan tidak mesti harus buku-buku ilmu perpustakaan semua. Boleh ngambil dari IT, boleh kita ambil juga dari sains informasi, boleh dari manajemen, dari sudut pandang mana, yang penting kita nyambung nanti arahnya ke ilmu perpustakaan, arahnya yang relevan, yang relevan betul sekali. Nah, kurang lebihnya seperti itu.
Iya, luar biasa sekali ya pengalaman Mas Ahmad selama di perpustakaan Unisula ini. Nah, dari perjuangannya dari membangun perpustakaan di 2010 ya Mas, 2010, ya, ya, sampai ya. sekarang perpustakaannya sudah sebagus ini. Nah, sekarang apa sih harapan Mas Ahmad untuk perpustakaan Unisula ini ke depannya? Oh, harapan banyak ya. Saya sebetulnya meninggalkan UPT Perpustakaan Unisula jujur saja ini dengan agak berat hati sebetulnya. Karena saya berpikir ya, saya sudah lama membangun perpustakaan di sini bersama-sama dengan teman-teman mulai dari nol istilahnya kan. 2010 sampai dengan 2018, 8 tahun bersama-sama di sini. Meninggalkan di sini jujur sangat berat bagi saya waktu itu. Dan kemudian kalau harapannya ke depan, tentu bisa menjadikan perpustakaan Unisula, UPT Perpustakaan Unisula ini sebagai apa ya? Bisa mungkin untuk perpustakaan rujukan perguruan tinggi. Mulai dari perguruan tinggi swasta dulu mungkin ya di Jawa Tengah. Nah, kita bisa jadi perpustakaan rujukan itu bagus. Jadi nanti rujukan itu maksudnya koleksi, kelengkapan koleksinya, fasilitasnya itu jadi yang terbaik se-Jawa Tengah. Nah, begitu. Jadi nanti kalau umpamanya dari universitas lain ingin studi banding, nggak perlu jauh-jauh ke perpustakaan Unisula aja gitu kan. Nah, itu kan sudah menjadi rujukan. Koleksinya seumpama di perpustakaan lain nggak ada, nah bisa baca-baca di sini. Terus karyawannya juga, wah karyawannya nih bisa nggak nih diperbantukan di perpustakaan saya, perlu pengembangan nih, diperbantukan di sana, umpamanya seperti itu. Cita-cita saya sih seperti itu. Dulu saya pernah punya cita-cita bahwa UPT Perpustakaan Unisula itu bisa melakukan interlibrary loan, peminjaman antar perpustakaan. Nah, iya itu cita-cita saya dulu waktu masih di sini. Nah, jadi koleksi yang kita punya itu bisa dipinjam oleh perpustakaan lain atau mahasiswa lain di luar, itu nggak apa-apa, nggak masalah dengan sistem yang kita bangun gitu. Begitu juga sebaliknya, perpustakaan lain pun bisa kita pinjam juga apa koleksinya juga gitu kan ke sini gitu kan, dengan apa istilahnya sistem yang dibuat sedemikian rupa. Nah, cita-cita saya begitu. Dan juga meneruskan generasi kami ya, generasi saya, generasi Bu Nur Laila dan generasi sebelum saya keluar dari sini, supaya bisa melanjutkan tradisi prestasi. Ya, amin. Nah, itu yang paling penting karena menjadi penyemangat. betul, ya Mas, ya, penyemangat. Karena kita tuh dikenal apa sebagai perpustakaan yang sangat berprestasi dulunya itu kan di sini di UPT Perpustakaan Unisula ini. Jadi ketika malah berbagai media ya dulu itu seperti Koran Wawasan, kemudian Suara Merdeka itu banyak berdatangan ke sini mewawancari saya, kemudian Ibu Nur Laila juga, terus kepala UPT Perpustakaannya waktu itu masih dipegang oleh Ibu Umu Adilah kalau tidak salah, terus dilanjutkan oleh Pak Komarudin. Itu banyak media-media kesini, jadi kan kita menjadi brand ya, brand untuk dunia luar gitu kan. Oh ternyata Perpustakaan Unisula nih punya apa istilahnya personal branding yang bagus. Nah gitu, itu juga tema itu juga yang diangkat oleh Bu Nur Laila sehingga beliau menjadi juara di Kopertis. Nah itu jadi memang luar biasa gitu kan. Nah itu tradisi itu yang sekarang saya lihat harus dikembangkan lagi, harus dimunculkan lagi, terutama oleh adik-adik penerus ini yang masih muda-muda. Itu ya harus semangatnya harus tetap ditingkatkan, karena perpustakaan atau pustakawan itu udah nggak dipandang lagi sebelah mata sekarang. Profesi yang sangat keren sekarang itu. Kita setara sekarang dengan profesi dosen, ya dokter, guru, ilmuwan, itu kita sudah satu level di peraturan perundang-undangannya itu. Ada tunjangan fungsionalnya, ada juga apa jenjang jabatannya dan lain sebagainya. Jadi kita sudah bukan profesi yang dipandang sebelah mata. Justru salah satu profesi yang paling baik di Indonesia itu sekarang ya pustakawan. Jadi kita harus berdiri tegak, dan ketika kita berkunjung ke lembaga lain atau kemana, kalau ditanya Anda siapa gini, bilang aja saya pustakawan di UPT Perpustakaan Unisula gitu. Harus bangga jadi pustakawan gitu ya. Harus bangga sekali, harus bangga, dan juga harus berisi ya. Berisinya itu tadi mengisi dengan prestasi. Dimanapun posisi kita bekerja di apa Perpustakaan Unisula ini, tidak harus sebagai pimpinan baru kita berprestasi. Enggak, dulu saya 2014 itu saya masih bekerja di bagian pengolahan. Pengolahan saya nempelin apa katalog buku, label. Ya saya masih ingat input data. Waktu itu tim saya dengan Bu Wahyu Nur Renggani dengan Bu Kustini waktu itu.
Itu saya satu tim dengan mereka. Nah itu pekerjaan saya dulu masih di pengolahan darah, sangat basic. Tapi ya jangan karena kita di bidang itu terus kita jadi minder mau ikut lomba di luar, jangan. Ikuti saja nggak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa dimanapun kita bekerja, tapi kita tetap berisi gitu. Berisi itu dalam arti wawasan kita luas, kita bisa bersaing dengan pustakawan di tempat yang lain gitu kira-kira ya. Tetap semangat aja intinya. Semangat. Mungkin dulu Mas Ahmad pernah menjabat di perpustakaan Unisula. Oh iya, ini kisahnya unik. Yeah. Jadi jadi saya itu di akhir karir saya di Unisula itu saya diberikan amanah menjabat sebagai kepala divisi bagian teknis ya di PT Perpustakaan Unisula. Waktu itu kalau tidak salah bulan Oktober 2018. Nah, itu pertama yang ingin saya kembangkan itu adalah sistem input yang satu wadah. Jadi pengolahan itu tidak ada inputan yang bermacam-macam. Kalau pakai Slim ya sudah di Slim saja, tidak usah di program yang lain tuh. Itu yang pertama saya tekankan kepada pimpinan, dan alhamdulillah ya mungkin sekarang sudah berjalan gitu kan. Terus juga saya mengusulkan ada yang namanya One Windows Online System. Jadi satu jendela sistem yang online untuk program bebas pustaka. Nah, waktu itu saya rencanakan dengan partner saya Mas Alam waktu itu membuat sistem bagaimana caranya supaya si mahasiswa itu yang mau bebas pustaka mengupload sendiri aja, karena kalau kita tumpuk CD-nya dan karya ilmiahnya sudah tidak muat lagi di sini. Nah itu pola pikir yang kita bangun waktu itu awal-awal itu seperti itu. Nah dan alhamdulillah baru bisa terlaksana di periode yang sekarang. Tapi kan ide-idenya sudah kita sampaikan sejak saat itu, dan juga waktu itu juga saya mengusulkan juga kepada pimpinan bahwa struktur itu jangan hanya 3 orang ini, jangan hanya kepala, kemudian kepala divisi layanan dan kepala divisi teknis, tapi juga ada kepala subdivisi atau kepala ketua-ketua kelompok. Jadi setiap kelompok kerja itu ada kepalanya sendiri. Iya kebetulan sekarang udah terrealisasikan. Nah jadi kan supaya pengaturannya dan nanti pelaporannya itu lebih gampang. Kelompok ini melaporkan ke pimpinan ini, nanti pimpinan ini tinggal melaporkan lagi ke pimpinan yang atasnya. Itu malah lebih efisien begitu. Jadi tidak per individu ngasih laporan, nanti kebanyakan direkap aja salah satu gitu kan, ada pucuk pimpinannya sendiri-sendiri, malah lebih efisien begitu. Jadi ya simple, dan juga untuk ke arah kemajuannya jadi lebih mudah karena terkoordinir. Beda lagi dengan ketika pimpinan itu hanya ada beberapa. Nah kan untuk mengkoordinir orang segini banyak kan sulit ya. Nah gitu, jadi itu dulu kami berupaya sekali dengan itu. Nah tapi dengan berbagai pertimbangan, akhirnya 2018 akhir bulan Desember itu saya harus meninggalkan PT Perpustakaan Unisula tercinta ini sebetulnya. Nah, itu seperti itu kronologinya. Tapi silaturahmi tetap terjaga. Tetap terjaga, saya masih tergabung di grup. Alhamdulillah ya. Dan saya juga udah merasa di sini ya seperti keluarga besar lah gitu, tidak bisa terlepaskan, karena bisa dibilang ya separuh hidup saya, masa bujang saya itu ya di sini. Saya mengabdi di sini mulai dari lulus diploma 3 umur 21 tahun. Bersama dengan Bu Nur Laila waktu itu satu angkatan kita 2 orang. Ya seperti itu. Menurut Mas Ahmad, apa sih yang menarik di perpustakaan Unisula ini yang bisa kita keluarkan gitu loh? Wah banyak sekali. Ini pertanyaan bagus nih. Saya berasa ujian sidang skripsi. Nah gini, kebetulan ini saya mengangkat penelitian skripsi saya dulu itu tentang desain interiornya perpustakaan Unisula. Nah salah satu desain terbaik di Indonesia itu adanya di sini. Bahkan tidak hanya di Indonesia, mungkin terbaik di dunia. Untuk perpustakaan dengan ukuran yang tidak terlalu besar, tetapi dengan desain yang segini bagusnya, dimanapun saya baru lihat hanya di sini. Nah, karena ternyata setiap sudut ruangan di sini itu mengadopsi dari berbagai tempat terkenal di dunia. Seperti contohnya sirkulasi yang ada di tengah di sini ya, di lantai 2 ini. Itu di penelitian saya ternyata waktu itu ya Profesor Laude Kamaludin yang mendesain itu dapat dari bandara internasional di Doha, Qatar. Nah itu tiketing bandara Doha, Qatar ya. Nah itu bundar seperti itu bentuknya.
kita malah terpikir kan bakal seperti itu kan, dan ternyata hasilnya bagus sekali. Dan baru di sini sirkulasi itu berada di tengah. Di perpustakaan manapun saya lihat sirkulasi itu adanya dekat pintu, di depan atau di paling bawah ya. Di sini di tengah-tengah. Nah itu inspirasinya pun sudah mendunia sebetulnya. Setiap sudut. Kemudian tahu nggak nih adik-adik di sini, kalau ruang lesehan yang di pojok sebelah sana itu desainnya itu mengadopsi desain pasir pinggir pantai. Itu kan ada ornamen yang putih yang itu ya, yang bergelombang. Itu sebetulnya filosofi laut. Subhanallah sekali. Iya, filosofi laut. Ketika kita duduk di situ, kita berasa sangat nyaman. Lihat ornamen, karpetnya empuk, nyaman baca di situ. Itu ada filosofinya sendiri-sendiri. Nah, itu jadi itu sebetulnya yang bisa membuat UPT Perpustakaan Unisula ini mendunia, dikenal dan beda dari yang lain, bisa menjadi contoh untuk perpustakaan lain. Itu salah satunya dari desainnya, mulai dari lantai 1, lantai 2, kemudian pada akhir masa jabatan saya di sini juga finishing di lantai 3 itu. Nah itu sudah melalui pertimbangan yang sangat akurat ya, bisa dibilang akurat dan butuh kajian yang sangat-sangat mendalam itu, tidak sembarangan. Itu kalau adanya nanti suatu saat baca skripsi saya itu detail ya, mulai ukuran, kemudian desain, ornamen, segala macam, warna. Nah, warna di sini tidak ada warna yang membuat mata kita tuh perih memandang. Iya, betul. Karena setiap warna ya, coklat tua, hijau, itu ada unsur psikologisnya sendiri-sendiri. Itu dihitung loh waktu itu. Iya, tidak sembarangan, itu dihitung dari warnanya apa saja. Terus berapa ornamen yang warna hijau, berapa ornamen yang warna coklat. Harus ada kaca. Kenapa kacanya memantulkan ke arah yang luas? Nah, karena di lantai 2 ini khususnya dan di lantai 1 itu relatif sempit ya. Kenapa kaca itu dipantulkan ke arah yang luas? Karena supaya terkesan gedung ini megah, besar. Nah, kita mungkin tidak akan terpikirkan, tetapi pendahulu kita dulu itu, Bapak rektor yang lama itu, dia sampai memikirkan sedetail itu. Iya, mencetuskan ide yang sebegitu bagusnya. Dan kita sekarang kan patut bersyukur dan melanjutkan, patut bangga bahwa UPT Perpustakaan Unisula ini menjadi salah satu yang terbaik ya untuk ukuran perguruan tinggi itu di Indonesia gitu kan. Bahkan semoga ke depan bisa menjadi perpustakaan rujukan gitu. Itu nilai plusnya perpustakaan di sini saya kira. Ya, betul. Kita masih kepo nih tentang Mas Ahmad. Boleh, nih. silakan mau kepo aja deh. Pengalamannya sudah luar biasa sekali. Kita kepo nih pendidikan Mas Ahmad nih dulu waktu kuliah S1 ambil apa gitu. Kalau pendidikan ya sebetulnya saya mengawali pendidikan itu dari diploma 3 ya setelah lulus SMA itu. Jadi saya lulus SMA itu sudah lama ya, tahun 2007 dari SMA 3 Kota Cirebon. Kemudian mengikuti program PSBB, PMDK kalau dulu namanya, penelusuran siswa-siswi berprestasi. Saya ikut di Undip. Nah, di Universitas Diponegoro Semarang. Nah, dulu itu saya melamar bukan jurusan ilmu perpustakaan. Saya melamarnya ke administrasi publik, FISIP Undip. Nah, jadi karena tersesat di jalan yang benar waktu itu. Karena ya FISIP Undip waktu itu sudah full kuota, sudah penuh mahasiswanya. Saya akhirnya dialihkanlah ke diploma 3 ilmu perpustakaan. Pas saya buka suratnya gitu kan, wah lulus tapi kok D3 ilmu perpustakaan, ini jurusan apa nih kuliah, saya bilang gitu kan. Ini ada berapa nih bakalnya mahasiswanya, hampir nggak mau saya ambil tadinya. Masih terasa asing gitu ya Mas. Karena waktu itu saya harus 3 pilihan yang berat ya. Saya di UI saya diterima di sastra Rusia, kemudian di Unsud saya keterima di D3 akuntansi, dan di Undip sendiri keterima di ilmu perpustakaan dan informasi kan D3. Nah, saya pukar pikir saya di UI sastra Rusia, mau ngapain saya sastra Rusia? Rusianya kapan juga saya nggak tahu gitu kan. Saya pikirnya kayak gitu. Terus UI kan waktu itu ya mahal kuliahnya gitu kan, saya pertimbangan juga. Terus pembiayaan juga kan harus dari orang tua, waktu itu kan belum bekerja saya kan. Terus yang keduanya akuntansi ya di Unsud waktu itu ya, FE Unsud. Saya juga mikir saya nggak suka ngitung uang yang nggak ada gitu kan, saya lebih suka ngitung uang yang uangnya ada gitu. Kayak gitu kan, wah saya malas saya akuntansi itu hitung-hitungan uang seperti itu. Nah terus saya orangnya kan apa ya, jujur saya ini tipe orang yang pengen selalu mencari tahu sesuatu yang baru. Kalau ada yang baru itu saya pasti geluti, saya cari tahu benar-benar jurusan perpustakaan dan profesi jurusan apa ini. Saya kepo waktu itu, udah
saya ambil itu aja dah, Semarang. Saya lihat kota Semarang nih biaya hidupnya masih terjangkau, terus juga ada salah satu saudara juga yang kerja di sini waktu itu. Terus dulu juga istilahnya saya waktu kecil itu pernah main ke Semarang kok ya, suasananya nggak terlalu gersang, nggak terlalu macet gitu kan. Kalau di Semarang tuh yang enak lah gitu cuacanya. Nah, ya udah akhirnya atas pertimbangan itu saya ambil lah D3 ilmu perpustakaan dan informasi. Ternyata setelah saya kuliah di sana, wah kok mahasiswanya sedikit banget, cuma ada 37 orang satu kelas. 38 tadinya, yang satu keluar karena nggak tahan mungkin ya, nggak tahu kenapa. Nah terus 37 orang itu ya saya geluti aja dengan teman-teman saya 37 orang. Jadi waktu itu cuma satu kelas D3 itu, satu kelas D3 dan satu kelas S1 waktu itu tahun 2007 itu. Nah tapi kuliahnya asik ya, menggeluti bidang komputerisasi, terus ilmu sistem informasi, pengolahan buku, klasifikasi kayak gitu ya, cataloging dan sebagainya, input data. Terus dulu masih pakai software jadul ya, kayak CDS ISIS, WinISIS kayak gitu. Baru ada Slims itu, saya kenal Slims itu tahun 2008 2009 waktu itu. Nah ya udah akhirnya saya geluti gitu kan. Nah saya ini orangnya kalau udah nyeriusin sesuatu pasti bakal saya seriusin banget itu. Saya jadi orang pertama waktu itu yang meraih IPK tertinggi di jurusan itu waktu itu. Waktu itu saya IPK pertama itu 3,83. Nah di jurusan yang sama di Universitas Indonesia waktu itu D3 itu baru nyampe 3,76. Nah kan waduh ini saya jadi merasa jumawa waktu itu. Saya orangnya begitu. Jadi ketika bisa meraih prestasi yang tinggi tapi ada buktinya gitu ya, saya merasa wah ini saya kudu melanjutkan ini gitu. Ini berarti ini jalan hidup saya di sini. Nah gitu. Jadi bukan jumawa ke arah yang sombong atau gimana, enggak, tapi saya berusaha untuk membuktikan bahwa saya bisa sukses di jurusan ini. Memotivasi. Nah, memotivasi diri sendiri, tepatnya seperti itu. Nah, lulus D3 itu 2010, saya menyelesaikan D3 itu 2 tahun 3 bulan. Kalau dulu kan nggak mesti harus pas 3 tahun ya. Nah itu setelah itu saya ada lowongan di UPT Perpustakaan Unisula 2010 itu. Langsung ya, jadi langsung ke Unisula. Langsung gitu. saya kemana-mana. Nggak kemana-mana saya lihat, waduh ini kampus bagus nih. Kakak saya dulu pernah kuliah di FE Manajemen Unisula, itu kan bagus juga. Nah ini saya waduh ini kesempatan nih. Saya waktu itu mikirnya wah sambil kuliah S1 saya pengen kerja nih di Unisula nih, gitu. Nah ternyata nyaman saya di sini. Nah, sampai kuliah S1 saya lulus, S1 saya ilmu perpustakaan ekstensi kelas Malang. Itu 2010, saya lulus 2012. Nah, nggak kerasa ternyata saya lama-lama kok enak di sini gitu kan, sampai diangkat jadi pegawai tetap di sini gitu kan, terus sampai dikasih tugas kemana-mana, dinas luar dan lain sebagainya. Wah, nyaman nih saya di sini. Ya udahlah. Akhirnya yang tadinya saya lulus S1 itu pengen langsung pindah 2012 itu, ya udahlah di sini aja dulu lah gitu kan. Akhirnya keterusan sampai tahun 2018 kemarin gitu kan. Walaupun sebetulnya 2018 juga ya saya belum ada niatan banget pengen out sebetulnya dari sini gitu kan. Tapi berhubung mungkin karena ya ada satu faktor orang tua saya sudah sepuh, kemudian pengen dengan saya lebih dekat kan gitu. Jadi waktu itu ada CPNS di Jakarta, saya ikut. Nah, alhamdulillah mungkin doanya orang tua juga. Baru pertama kali saya ikut tes itu dan alhamdulillah bisa lulus kan gitu. Nah padahal waktu itu saya juga masih sedang melanjutkan studi lagi kan. Dengan ya kan namanya saya orangnya prihatinan ya, nggak mau merepotkan orang tua. Saya udah direpotin dari kecil gitu kan. Ya kuliah ya sambil kerja sambil di sini gitu kan, ngebiayai kuliah S2 saya masih di Undip juga. Di Undip juga. Untuk saya kalau udah cinta sama sesuatu, jangankan sama lawan jenis ya, sama kampus aja saya cintain gitu. Istilahnya begitu. Jadi saya waktu itu wah udahlah kuliah kemana lagi gitu kan, daripada kuliah jauh-jauh ya udah saya di Undip aja. Kira-kira mana nih jurusan yang relevan gitu kan dengan ilmu perpustakaan. Karena memang nggak ada di Undip itu jurusan yang ilmu perpustakaan. Nah ada namanya jurusan Magister Manajemen. Nah saya lihat tuh profilnya. Ternyata Magister Manajemen di Undip itu kan salah satu terbaik se Asia Pasifik waktu itu. Akreditasinya A internasional. Saya ikuti di sana. Untung-untungan lagi saya tuh. Saya ikut tesnya saya di ICT Center di Tembalang ya waktu itu. Wah, saya kalau nggak lulus juga nggak apa-apa, namanya nyoba-coba gitu kan. Dan ternyata lulus tes saya. Nah,
Saya juga gak nyangka itu lulus, kemudian tes kesehatan dan sebagainya. Oke lah, saya kuliah di Undip malam itu kan, pulang dari kerja di sini 6:30 saya kuliah di Undip gitu. Sampai tahun 2018 akhir, menjelang saya meninggalkan UPT Perpustakaan Unisula, itu saya sudah dalam proses bimbingan tesis sampai dengan bab 3 waktu itu kan. Kemudian 2019 saya cuti kuliah karena harus proses CPNS di Jakarta waktu itu. Saya pending kuliah saya 1 tahun. 2020 dilanjutkan kuliah online karena pandemi, dan awal 2021 baru bisa ujian sidang tesis dan akhirnya wisuda pada bulan April 2021. Jadi ya jenjangnya ya alhamdulillah dari mulai D3, S1 dan S2 ya saya ya tiga-tiganya punya ijazah. Masya Allah. Dan juga untuk sebagai motivasi aja ya, dari 3 jurusan yang berbeda ini, kenapa saya berbeda bilang? Karena D3-nya itu nama jurusannya bukan jurusan ilmu perpustakaan. Nama jurusannya itu jurusan perpustakaan dan sistem informasi. Terus S1-nya karena linear ya, namanya jurusan ilmu perpustakaan. Dan jurusan S2-nya manajemen sumber daya manusia MSDM. Dan dari 3 jenjang itu ya alhamdulillah saya cum laude semua. Alhamdulillah. Nah gitu, ini sebagai motivasi aja. Motivasi buat kita adik-adiknya Mas Ahmad di Perpustakaan Unisula ini. Mencintai pekerjaan, gitu. Semangat bekerja, semangat belajar juga. Mungkin ada rencana untuk kuliah lagi gitu. Wah itu kalau kuliah lagi, ya kalau rencana tetap ada. Mudah-mudahan ya, rencana sih pengen ikut beasiswa ASN scholarship, karena kan di jenjang kuliah negeri sipil itu ada beasiswa internal instansi. Nah kalau seandainya harus linear, mungkin saya mengulang S2 saya ke jurusan ilmu perpustakaan. Kalaupun tidak ya melanjutkan ke tingkat jenjang doktoral saya di S3-nya gitu. Ya rencana sih ada, cuman mungkin mau cari pembiayaannya melalui beasiswa gitu. Karena kalau pembiayaan sendiri kan untuk S3 kan ya dirasa mungkin cukup berat lah gitu. Ya, jadi ya kalau rencana pasti ada. Ya. Menginspirasi sekali ya Mas Ahmad ini. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Mas Ahmad kepada adik-adik Mas Ahmad di Perpustakaan Unisula ini biar lebih semangat, atau semangat bekerja, atau kuliah lagi gitu ya. Atau gimana gitu. Kalau pesannya yang pertama tentu pesan saya yang tadi satu ya, istiqomahlah dalam bekerja. Cintai pekerjaan kalian, karena dari situlah kalian mempunyai kehidupan sendiri. Kemandirian kalian itu dimulai dari tempat kerja kalian. Kalian jangan pernah main-main dengan tempat pekerjaan kalian. Terus yang kedua, pekerjaan itu menyimpan 3 amanah sekaligus. Amanah dari yang bekerja, amanah dari diri sendiri, dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka rezeki untuk kita. Nah, jangan sampai menyia-nyiakan pekerjaan itu. Nah, terus yang ketiga tentang pendidikan, sebisa mungkin jika masih muda, terutama single ataupun tidak single, ketika memang sanggup untuk pembiayaannya atau untuk beasiswa umpamanya, teruslah gali ilmu itu setinggi langit, karena semakin kita mencari tahu itu semakin banyak yang kita tidak tahu sebetulnya. Ya, maka itu harus terus digali ilmu itu. Potensi dari setiap individu itu berbeda ya. Mungkin kalau potensi saya di public speaking atau di bagian penyiaran dan sebagainya, mungkin juga potensinya di Wiwit umpamanya di bagian IT umpamanya ya, atau di bagian pelayanan prima, atau di bagian podcasting dan sebagainya. Nah itu harus digali terus. Ada jurusannya nggak ada, jurusan istilahnya jurusan komunikasi, terus kemudian juga jurusan IT dan sebagainya. Nah itu bisa, tetap kita bisa menggali masing-masing potensi diri. Nah yang keempat itu kita harus bisa menghargai waktu, karena waktu itu nggak bisa berputar ke belakang. Iya betul. Waktu itu berputarnya ke depan loh adik-adik semuanya. Jadi ketika kita menyia-nyiakan waktu yang kita punya sekarang, itu ya nanti penyesalannya adanya di depan nanti. Iya. Kalau ada orang yang bilang wah menyesal nanti belakangan, salah. Menyesal itu nanti di depan. Apa yang kita tanam sekarang itu yang kita tuai nanti di depan itu. Iya, harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dan yang kelima, tips saya yang terakhir dan yang kelima ini adalah kita harus istilahnya membangun komitmen. Komitmen tuh pada diri sendiri dan pada tim di sini di UPT Perpustakaan Unisula ini khususnya.
Jadi ketika kita di perpustakaan ini sudah membentuk satu tim, janganlah kita membentuk suatu kubu-kubu. Wah ini kubu ini, walaupun ya memang kita berkubu-kubu ya, berkelompok-kelompok. Tetapi kalau dalam pekerjaan, teamwork itu yang paling penting. Dipimpin oleh kepala perpustakaan, ada kepala bagian, kepala divisi, ya kita harus satu tim ke sana. Nah ketika tim itu sudah bercerai-berai, ya akan susah maju. Nah, ibarat filosofi mobil itu bergerak dengan ban yang berputar bersama-sama. Gitu kira-kira. Untuk kemajuan perpustakaan juga. Betul, untuk kemajuan perpustakaan tentunya pasti. Nah, saat ini Mas Ahmad kan sedang menjadi pustakawan di Perpusnas nih. Boleh diceritakan tuh di bagian ya ditempatkan di bagian apa, terus pengalamannya bagaimana selama di sana gitu. Oke, baik. Jadi gini ya, saya di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Perpusnas ini pertama kali saya bekerja di sana itu saya ditempatkan di Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara. Itu gedungnya ada di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 11 ya, Jakarta Pusat. Nah, di sana kita ada 24 lantai dan setiap lantai itu mewakili kelompok pekerjaan yang berbeda-beda ya, dari mulai lobi lantai 1, penerima tamu, loker dan sebagainya, lantai 2, keanggotaan 3 dan terus sampai dengan lantai 24. Nah gitu. Saya sekarang ditempatkan di bagian kelompok layanan Radio Widya Bahana Suara. Ya, Radio WBS Perpusnas yang membidangi tentang penyiaran informasi bidang perpustakaan dan literasi informasi di sana di Perpustakaan Nasional. Ya, pekerjaan yang dilakukan di sana adalah penyiaran informasi, berita ter-up to date, berita seputar buku yang dikoleksi oleh Perpustakaan Nasional, dan juga kunjungan virtual. Kunjungan virtual itu maksudnya ketika ada suatu lembaga atau instansi di luar Perpustakaan Nasional ingin berkunjung tetapi karena tempatnya jauh, apalagi sekarang ini kita sedang pandemik ya, masih pandemi COVID-19 walaupun sudah melandai, itu bisa tetap turut berkeliling Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dari jarak jauh melalui aplikasi Zoom dan juga live streaming YouTube. Nah itu ya divisi pekerjaan yang sedang saya geluti pada saat ini di Perpustakaan Nasional. Jadi emang sudah biasa ya mengikuti podcast gini-gini ya, udah biasa. Udah hari-hari itu mah udah pekerjaan sehari-hari begitu. Iya mungkin kita nanti bisa belajar, bisa mencuri ilmunya Mas. Boleh, nanti kita sama-sama sharing ya, berbagi ilmu. Betul, atau ini dengar-dengar kan nanti mau studi banding ke Perpustakaan Nasional ya, nanti kita lihat-lihat peruangannya seperti apa di sana, dan juga nanti kita bisa mungkin sekarang saya podcast di sini, nanti besok gantian kita podcast di sana. Gitu ya. Boleh itu seperti itu. Jadi seperti itu untuk pekerjaan saya di Perpustakaan Nasional, karena memang belum lama ya. Jadi masih baru 2 bidang yang sudah pernah saya geluti, yaitu pertama di multimedia dan yang kedua sekarang di Radio Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Mungkin selama pandemi ini bagaimana sih layanan di Perpusnas itu, apakah tertutup atau tetap seperti normal biasanya? Untuk layanan itu kita kan memang lembaga pemerintah ya. Ini saya berbicara mewakili pemerintah. Untuk Perpustakaan Nasional Republik Indonesia karena lembaga pemerintah non kementerian, jadi menyesuaikan berbagai macam surat keputusan. Ada SK Menpan RB, kemudian juga ada SK Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ketika level PPKM itu naik level 3 dan 4, otomatis semua kementerian lembaga harus tutup dan pelayanan tidak berjalan. Tetapi untuk ini pelayanan tatap muka ya yang tidak berjalan. Tetapi untuk pelayanan online kita 24 jam non-stop harus selalu buka. Dan selama pandemik ini, nah malah pelayanan online kita itu diakses kurang lebih berapa juta kali diakses ya, malah semakin meningkat gitu untuk pelayanan online-nya. Mulai dari e-resource, kemudian Ipusnas, kemudian ada juga keanggotaan online, kemudian ada juga tentang information literasi dari iOS dan sebagainya. Itu malah meningkat selama pandemi ini, walaupun kita beberapa bulan yang lalu, di tahun lalu ada istilahnya PPKM tutup total gitu ya. Tetap pelayanan tetap berjalan untuk yang online. Nah gitu. Kalau sekarang sudah melandai, sudah ada di level 2, level 1, kita buka kembali, terbuka untuk umum ya. Tetap dengan mematuhi protokol kesehatan, terapkan 3M, dan juga jangan lupa untuk menginstal aplikasi Peduli Lindungi kalau di Perpustakaan Nasional. Jadi untuk pengunjung wajib scan ketika mau masuk dan mau pulang, dan itu kunjungan pun dibatasi hanya 2.000
kunjungan perharinya dari kapasitas normal 15.000 kunjungan. Kurang lebih seperti itu kalau di Perpustakaan Nasional. Ya, banyak sekali ya pengalamannya Mas Ahmad. Terima kasih juga udah berbagi selama 30 menit ya. Iya. Kita nggak kerasa nih udah ngobrol selama 30 menit. Oh iya, informasi ini kebetulan di Perpustakaan Unisula ini sedang mengadakan pemilihan duta perpustakaan gitu. Mungkin menurut Mas Ahmad gimana nih? Ini kan pertama kalinya nih di Perpustakaan Unisula ini melakukan duta perpustakaan. Jadi untuk duta perpustakaan itu dipilih tentunya yang pertama harus kepada orang yang loyal berkunjung ke perpustakaan. Satu itu. Karena kalau seorang duta tapi dia enggan berkunjung ke perpustakaan untuk apa juga gitu kan. Betul. Pertama itu mungkin indikatornya bisa dilihat dari keseringan dia berkunjung atau keseringan dia meminjam buku dan sebagainya, keseringan dia membaca di sini dan sebagainya gitu. Itu yang pertama, dia seorang loyalis perpustakaan. Yang kedua, tentu harus berpenampilan menarik. Itu jelas itu. Karena saya juga ngalami jadi duta perpusnas, kriteria salah satunya begitu. Dia harus berpenampilan menarik dan public speaking yang bagus, karena nanti tentu dia bakal menerima tamu, ada kunjungan. Kalau kita ikut pameran pun si duta itu bakalan dibawa kemana-mana gitu kan. Nah itu, jadi yang pertama dia seorang loyalis perpustakaan, yang kedua dia berpenampilan menarik, dan yang ketiga tentunya dia berwawasan yang luas. Dalam arti ya dia salah satu mungkin mahasiswa yang berprestasi di kampusnya atau di jurusannya gitu. Itu penting. Dan lakukanlah tes-tes itu baik secara online ataupun offline, dan juga yang terakhir jangan lupa melalui wawancara tentunya dengan pejabat yang berwenang di UPT Perpustakaan Unisula ini. Nah, itu biasanya kan kalau duta itu kan ada yang perempuan, ada yang laki-laki ya, sepasang gitu kan. Nah itu jadi harus diplokkan, dicocokkan. Ketiga kriteria itu ada di yang perempuan dan ada di yang laki-lakinya juga gitu. Kalau laki-laki harus good looking lah gitu, good looking, ganteng apa gimana gitu. Jangan sampai yang apa be aja jangan sampai. Namanya juga duta itu kan perwakilan berarti mewakili ya, harus orang-orang yang terpilih, orang terpilih, orang terbaik gitu kan. Kalau yang perempuan ya tercantik, terbaik, terpintar. Yang laki-laki juga sama, terganteng, terbaik, terpintar juga. Dia juga loyalis perpustakaan juga gitu kan, karena dia yang akan menjadi cermin citra perpustakaan Unisula ini di luar dan juga di dalam tentunya gitu. Itu tipsnya kira-kira. Semoga pemilihan duta perpustakaan kali ini berjalan dengan lancar. Amin. Ya, saya doakan semoga sukses ya. Iya. Mungkin sudah 30 menit lebih. Iya, nggak terasa ini ya. Iya. Terima kasih kepada Mas Ahmad atas berbagi inspirasinya. Semoga kita bisa termotivasi dengan pengalaman-pengalaman dan semangatnya Mas Ahmad. Ya, seperti itu. Iya, mudah-mudahan ya kita bisa saling sharing lah. Saling melengkapi gitu kan. Jadi semoga, kalau saya sih berharap, karena sebagai alumni dan sebagai salah satu keluarga besar di sini, tentu sangat mendukung ya, secara saya pribadi dan secara saya sekarang di Perpustakaan Nasional, mendukung untuk kemajuan PT Perpustakaan Unisula ke depan. Ya, itu komitmen saya begitu. Terima kasih Mas Ahmad. Terima kasih juga kepada teman-teman L-Podcast Lovers atas Mas Ahmad atas kunjungannya dan teman-teman atas nontonnya gitu. Apa sih susah gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.